Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya mau mengundang kita semua melihat gambar di sampul acara yang kita gunakan pada hari ini. Perhatikanlah, ada 3 salib di sana, dan secara khusus perhatikan yang ada di tengah yang tergantung di salib itu. Ternyata yang ada di tengah itu, dia bukanlah Yesus anak Allah. Dia bukanlah Yesus yang dijanjikan itu. Tetapi itu adalah orang asing yang menggantikan posisi Yesus. Demikianlah pernyataan orang-orang yang tidak percaya dengan peristiwa salib. Demikianlah pernyataan dari orang-orang yang sampai saat ini tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar telah mati di kayu salib. Mereka menganggap itu tidak masuk akal. Masakan seorang juru selamat mati tersalib? Itu adalah kutuk. Maka menurut mereka tidaklah benar Yesus itu mati tersalib. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, orang-orang yang tidak percaya akan kematian Yesus di salib itu tidak hanya berasal dari zaman ini, tapi di zaman Yesus yang sudah melihat peristiwa itu pun masih ada banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa yang mati itu adalah Mesias, bahwa yang tersalib itu adalah Yesus anak Allah. Padahal jauh lama sekali pada perjanjian lama itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dalam hal ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ketika umat Israel ada di pembuangan Babel, pada saat itu Yesaya tampil di hadapan mereka, memberikan nubuatan ini. Dia mengatakan nubuatan bahwa Mesias akan datang. Dia akan menderita. Untuk apa? Untuk membebaskan Israel dari pembuangan Babel itu. Tetapi sekali lagi, tetap saja ada banyak orang dari antara orang Israel dan bangsa-bangsa lain yang tidak percaya akan Mesias itu. Termasuk orang-orang sekali lagi yang melihat Yesus, yang melihat peristiwa Yesus tersalib itu pun masih ada banyak yang tidak percaya sampai saat ini. Itu sebabnya pada perayaan Jumat Agung tahun ini Tuhan berfirman bagi kita semua. Kalimat pertama atau kata pertama dari Tuhan buat kita pada hari ini adalah perhatikanlah. Di ayat 13, sebenarnya dari kata aslinya hanya Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata sesungguhnya. Tapi lebih dekat terjemahan aslinya di bahasa Batak nanti disebut idama. Atau yang lebih dekat lagi itu di terjemahan New International Version disebutkan behold, pay attention. Lihat dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan berfirman pada hari ini kepada kita semua, lihat dan perhatikan sungguh-sungguh pada salib itu.
bahwa peristiwa itu benar-benar telah terjadi. Yesus telah mati. Itu yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Mesias, hamba Tuhan itu telah menderita dan dia mati tersalib. Itu sudah dinubuatkan dalam masa perjanjian lama. Namun orang-orang masih ada yang tidak percaya. Sungguhlah malang jikalau di antara kamu yang hadir pada saat ini masih meragukan bahwa Yesus itu benar-benar telah mati tersalib. Dalam buku ND 426 di sana sebenarnya sudah ditegaskan. Dia bertanya dan dia menjawab. Tutu nama te Jesus humokop ibaon durus diha parsilangi mudarna itongon songoni tutu umbay nama te Jesus siala audoi. Sungguh dan benar dia mati di kayu salib. Maka jemaat yang dikasihi Kristus, pandanglah salib itu pada hari ini. Ada 3 pokok penting yang harus kita perhatikan dalam memandang salib pada perayaan Jumat Agung ini. Yang pertama adalah dia berhasil. Allah berkata kepada tentang hambanya itu, hambaku itu akan berhasil. Berhasil dari bahasa aslinya yaskil itu berarti dia bertindak bijaksana. Maka ini bukan kesuksesan, tapi sebuah warna atau kriteria pelaksanaan. Itu dilaksanakan atas kecerdasan dan kebijaksanaan. Seluruh tindakan, perbuatan dari hamba Allah itu, yaitu Yesus Kristus, itu adalah tindakan yang bijaksana. Dan itu adalah tindakan atau pekerjaan yang dikerjakan dengan sempurna. Apa yang diberikan kepada Yesus sebagai tugasnya? Tugasnya adalah melaksanakan karya keselamatan. Karya keselamatan telah dikerjakan oleh Yesus dengan sempurna. Kita tahu ada banyak bukti bagaimana Yesus menyelesaikan tugasnya itu atau karya penyelamatan umat manusia itu dengan sempurna ketika dia di kayu salib. Ketika Yesus tersalib, dia berkata, "Aku haus." Tetapi ketika orang-orang soldadu itu memberikan dia minum, Yesus menolak minuman itu. Karena apa? Karena ternyata minuman itu sama dengan bius yang bisa menghilangkan rasa sakit. Yesus tidak mau mengkonsumsi minuman yang bisa menghilangkan rasa sakit, karena dia benar-benar mau merasakan seutuhnya bagaimana sakitnya hukuman karena dosa. Sedikit pun dia tidak mau terlepas atau terlewat dari rasa sakit itu. Itu sebabnya Yesus menolak ketika dia disuguhkan minuman itu ketika dia tersalib. Dan ketika dia tersalib, dia juga berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Bahwa semua hukuman karena dosa sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Semua itu dikerjakannya dengan sempurna. Dan satu hal yang paling besar ketika kita sebut dia mengerjakan itu berhasil dan sempurna, disebutkan Yesus melakukan keselamatan itu atau karya penyelamatan itu once for all. Satu kali, untuk semuanya, untuk selama-lamanya. Ketika kita bandingkan di epistel tadi, Yesus dibandingkan dengan imam-imam perjanjian lama. Imam perjanjian lama akan masuk sekali setahun ke ruang Maha Kudus untuk berdoa dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, memohon keampunan dosa. Itu diulang-ulang setiap tahun. Tetapi Yesus, Imam Agung itu, dia hanya melaksanakannya satu kali untuk semua dosa-dosa kita, untuk selama-lamanya. Maka memandang salib, kita melihat bahwa kasih Allah yang sempurna untuk menyelamatkan dan membebaskan kita telah nyata di hadapan kita. Memandang salib
itu sama halnya kita sedang membaca surat cinta dari sorga. Kita menerima surat dari sorga yang isinya hanya 3 kata, yaitu I love you. Allah mau berkata kepada kita dari salib itu, aku mengasihi kamu. Itulah surat cinta dari sorga yang kita terima ketika kita memandang salib. Lantas apa responmu hari ini? Ketika Tuhan berkata kepadamu, I love you, harusnya kita menjawab dan merespon dengan mengatakan, oh Lord, I love you more. Aku lebih lagi mencintai engkau karena engkau sudah sedemikian mencintai aku. Karya keselamatan yang sempurna inilah yang senantiasa diingatkan kepada kita. Dan nanti ketika kita menerima perjamuan kudus ini, kita diingatkan akan karya keselamatan itu. Akan dikatakan kepada kita, dosamu telah diampuni. Dosamu sudah selesai. Dia berhasil mengerjakan karya keselamatan dengan sempurna. Pokok penting yang kedua yang perlu kita lihat ketika memandang salib adalah dia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Yesus, hamba yang menderita itu akan ditinggikan. Ditinggikan itu sama artinya dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Tuhan Allah Sang Pencipta. Maka Yesus yang mati itu akan dibangkitkan dari kematiannya oleh Tuhan Allah Sang Pencipta. Dengan mengetahui ini, kita sekarang paham bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan hidup orang percaya. Kematian bukanlah ujung dari perjalanan kehidupan umat Allah, tetapi kematian menjadi jalan menuju kekekalan yang dari Tuhan Allah kita. Kematian Yesus telah mematikan kuasa mati. Kematian Yesus telah mematikan kekuatan maut atau mati. Inilah menjadi sumber pengharapan dan kekuatan serta penghiburan kepada kita. Jikalau anggota keluarga kita satu tahun ini ada yang mati dan meninggalkan kita, ingatlah itu bukan ujung perjalanan kehidupan dia. Dan kita kelak ketika kita mengalami penderitaan dan sampai mati, ingatlah itu bukan ujung dari perjalanan kita. Karena jikalaupun kita mati, kelak kita akan dibangkitkan kembali dan diberikan kehidupan yang kekal bagi siapa-siapa yang setia mengikut Yesus Kristus. Yang ketiga, ini yang terakhir. Memandang salib, pokok perhatian kita adalah dia akan membuat orang dan bangsa-bangsa tercengang. Tercengang atau tertegun sampai membuat bangsa-bangsa, raja-raja, orang-orang menutup mulut. Mereka tidak sanggup berkata-kata melihat peristiwa salib itu. Memang ada banyak yang tercengang pada saat itu. Kita mendekat kepada salib Yesus Kristus itu, melihat peristiwa di sekitarnya. Disebutkan tadi di ayat yang ke-14 bahwa Yesus, hamba yang menderita itu, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kawat duri yang ada di mahkota yang di kepala Yesus telah mengeluarkan darah akibat tusukan-tusukan daripada mahkota duri. Wajah Yesus yang penuh dengan kelembutan dan kasih telah tercabik-cabik oleh cambuk dari serdadu-serdadu dan ludah orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Maka ketika disebutkan begitu buruknya rupa Yesus, hamba yang menderita itu menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya penderitaan karena dosa. Betapa sakitnya dan perihnya penderitaan karena dosa. Jemaat yang dikasihi Kristus, seharusnya engkaulah yang merasakan itu. Kitalah yang merasakan semua yang dirasakan Yesus Kristus pada saat itu. Disebutkan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan ayat 5.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Badanmu ini itu yang harusnya kena cambuk. Tangan dan kakimu itu yang harusnya dipaku. Wajahmu itu yang harusnya diludahi. Lambungmu itu yang harusnya ditikam. Tetapi Allah melalui Yesus telah menggantikan posisimu di salib itu. Maka harusnya tidak ada satupun lagi dari antara kita yang berani berbuat dosa, karena begitu luar biasanya dan hebatnya penderitaan akibat dosa. Orang-orang juga tercengang melihat peristiwa di salib. Kita tahu ketika peristiwa penyaliban, ada banyak fenomena yang terjadi di sekitar salib itu. Disebutkan ada 2 penjahat yang lain yang disalibkan di sisi kanan dan di sisi kiri Tuhan Yesus Kristus. Mereka berdua itu disalibkan, itu adalah hal yang biasa karena mereka berdua adalah memang penjahat. Tetapi Yesus yang ada di tengah itu luar biasa. Dia disalib bukan karena dosa-dosanya. Dia mati bukan karena kejahatannya, tapi hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya begitu cepat penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu menegur penjahat yang satu lagi. Ketika penjahat yang satu lagi ikut mengolok-olok Yesus dengan berkata, "Jika engkau adalah anak Allah, selamatkanlah kami dari salib ini." Penjahat yang di sebelah kanan itu dengan cepat memarahi dia. Dia berkata, "Tidak tahukah kamu, kita disalibkan karena kejahatan kita. Dia yang tersalib ini disalibkan bukan karena kejahatannya, tapi untuk keselamatan umat manusia." Dan pada saat itu dia meminta, "Ya Tuhan, ingatlah aku ketika engkau sampai di surga atau di paradiso." Kecengangan itu juga terjadi ketika detik-detik kematian Tuhan Yesus. Disebutkan langit menjadi gelap gulita mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore. Matahari seolah-olah malu dan menyembunyikan dirinya dari Yesus ketika dia melihat wajah Yesus, mata Yesus yang hampir tertutup di salib itu. Matahari itu juga merasa tercengang dan tertegun. Dia terdiam dan dia menjadi kegelapan. Telah diuji dari sisi ilmiah, itu bukan gerhana matahari pada saat itu, karena itu bukan musimnya. Itu juga bukan karena kepulan asap dari Merapi, karena tidak ada Merapi di sekeliling bukit Golgota. Maka satu hal yang pasti kita mau menegaskan, itu adalah tanda semesta ini pun tercengang dan tertegun melihat peristiwa atau karya keselamatan itu. Dan satu lagi, peristiwa salib yang membuat orang tercengang dan tertegun. Ketika Yesus sudah mati, di sana ada kepala pasukan yang berhadapan dengan Yesus yang melihat mati sedemikian. Dia tercengang melihat kematian Yesus dan fenomena alam itu. Sampai-sampai mulutnya tidak sanggup lagi tertutup dan dia berkata dengan refleks, "Sungguh dia ini benar adalah anak Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sekarang bukti apa lagi yang mau kau minta untuk menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar menderita dan mati di kayu salib? Pandanglah salib Kristus. Konsekuensi memandang salib Kristus adalah menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, janganlah hidup sembarangan lagi. Janganlah hidup asal-asalan lagi, tapi hiduplah terarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakanlah, "Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku
miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikut dia. Mataku memandang Yesus, yang kupuji dialah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, atas cintamu yang begitu besar bagi kami umat manusia. Hanya oleh karena dosa dan pelanggaran kami, Engkau telah mengorbankan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib. Ya Tuhan, harusnya kami yang mengalami itu. Harusnya kami yang tersalib di salib itu. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menggantikan posisi kami. Ya Tuhan, dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Segala pelanggaran dan kesalahan kami telah Engkau ampunkan. Dan karya keselamatan telah Engkau kerjakan dengan sempurna. Maka tolonglah kami menghargai kasih dan pengorbanan-Mu itu di dalam kehidupan kami mulai kini dan sampai selama-lamanya. Jangan biarkan kami hidup sembarangan lagi atau asal-asalan lagi, tapi biarlah hidup kami ini kami arahkan hanya kepada Yesus dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua umat-Mu untuk melaksanakan firman-Mu ini. Tuhan, terima kasih, oleh bilur-bilur darah-Mu kami menjadi sembuh. Maka seluruh sakit penyakit yang kami derita, yang dirasakan oleh jemaat-Mu pada saat ini, yang datang ke gereja ini, atau yang terkulai lemas di rumah sakit dan di rumah mereka, ya Tuhan, sembuhkanlah sakit penyakit kami semuanya. Supaya dalam kesembuhan itu kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas karya-Mu yang besar ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.